Hai teman-teman, selamat pagi dan selamat datang kembali di Omaji atau obrolan mahasiswa di chapter 2 bersama saya Fajar dan rekan saya Denis. yang akan nemenin kalian di episode 3 kali ini. Di episode kemarin kita udah bahas jajanan Melkrit. Kira-kira makanan apa lagi ya yang bakal kita bahas di episode kali ini? Makanan yang bakal kita bahas kali ini gak kalah ramenya nih di sosmed banyak yang nyobain. Iya, betul banget nih Kak. Makanan ini sempet rame nih karena banyak yang bilang katanya enak dan banyak juga di review. Itu nongol ya di FYP TikTok muncul tren makanan ini. Nah, sebenarnya makanan ini tuh makanan yang disiram gitu pakai minuman. Wah, apa tuh Jadi Kak Dani? jadi buat episode ini kita bakal bahas roti yang disiram pakai kopi. Wah, penasaran dong, kira-kira gimana ya? Mungkin udah pada tahu kali ya roti roti yang disiram kopi ini roti apa ya? Inisialnya OIO dan kopi OIO ya. Oke, itu. Oke. Oke, kira-kira gimana ya pendapatnya teman-teman narasumber tentang roti siram kopi ini? Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, kita undang yuk narasumber kita hari ini. Halo teman-teman narasumber, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tukeran nomor HP dong. Waduh, jangan dong Kak. Wah, gak boleh ya kali ini. Kalau misalkan gak boleh, kita kenalan dulu kali ya sama narasumber kita kali ini. Ya, halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Christine Augrera dari mahasiswa Gizi Angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Christine. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sofa Uswatun Hasanan, mahasiswa Gizi Angkatan 2021. Salam kenal. Salam kenal Kak Sofa. Halo semuanya, nama saya Muhammad Syed Pramdito dari Gizi 2022. Oke, kita udah kenalan semuanya ya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Silahkan Kak Denis. Oke, ini langsung aja kita lanjut ke pembahasan yang pertama nih. Boleh disimak ya teman-teman. Nah, kakak-kakak pasti pernah ya kan makan roti yang polos ataupun yang ada rasanya nih. Nah, pernah nggak sih nyoba roti yang disiram sama kopi gitu? Nah, kalau pernah, gimana sih rasanya? Berapa kakak-kakak ini kasih rating? Dan kalau belum pernah, menarik nggak sih untuk dicoba atau punya keinginan nggak sih untuk nyoba dari tren ini? Boleh kali ya dari angkatan 22 dulu nih. Soalnya belum ada nih dari episode-episode kemarin belum ada cowoknya, belum ada laki. Boleh dari Kak Jagat. Kalau dari saya sendiri sih belum pernah nyobain ya roti yang disiram pakai minuman gitu. Mungkin sih menarik ya, karena kan jadi biasanya kan kalau di kayak luar negeri gitu banyak buat sarapannya misalnya makannya tuh roti sama susu gitu. Mungkin kita juga jadi kayak bisa nyobain gitu tuh, serasa-serasa bule gitulah. Oke. Oke, boleh lanjut ke narasumber kita dari angkatan 2021, Kak Sofa. Ya, kalau aku juga belum pernah nyobainnya yang roti disiram pakai kopi ini. Cuma kalau misalkan dari aromanya nih yang kopi banget, itu bikin penasaran sih buat coba makanan ini. Hai. Boleh dari Kak Christine? Nah, kalau aku pribadi sih, aku juga belum pernah. Pernahnya tuh roti dicelup kopi sih kalau aku. Terus Hmm, untuk tertarik apa enggaknya, biasa aja sih, tapi penasaran juga buat dicoba. ya. Emang menurut saya juga cukup menarik sih ya karena gimana ya kan muncul terus gitu ya di sosmed di FYP TikTok hampir setiap hari gitu jadi sebenarnya udah banyak terkenal juga ya bener kata Jagat di luar negeri kayak croissant gitu campur kopi gitu kan ya tapi muncullah ini fenomena baru atau tren baru ya dengan merek yang kita kenal semua gitu boleh lanjut ke pembahasan yang kedua Kak Fajar. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut kakak-kakak kira-kira nyampurin roti sama kopi itu taunya dari mana? Dan nyobain nyobain iseng sendiri atau nemu di sosmed? Boleh dari Kak Christine dulu. Ya, kalau aku pribadi, em, dari sosmed sih. Tapi bukan, sebenarnya kalau yang roti disiram pakai kopi tuh nggak, belum pernah lihat. Tapi kemarin coba nyoba nyari-nyari, oh kayak gini. Pernahnya itu tadi yang aku bilang, roti di, apa namanya, disiram susu. Kalian tau gak sih roti yang lagi viral akhir-akhir ini, roti cokro? Oh Ya kayak iya gitu. tahu tuh Kak. Ya kan, ya yang kayak gitu disiram pakai susu.
Itu sih. Oke, selanjutnya dari Kak Sofa silahkan. Kalau aku yang roti disiram pakai kopi itu taunya juga sama dari sosial media ya. Karena banyak yang cobain tuh, jadi sering lihat di Reels Instagram. Oke, selanjutnya dari Kak Jagat silahkan. Kurang lebih sama sih ya, mungkin dari sosmed, dari TikTok maupun Instagram, karena banyak tuh muncul-muncul di FYP-nya. Kan mungkin lagi ngetren, jadi banyak muncul gitu ya. Oke, semuanya rata-rata tahunya dari sosmed ya, karena makanan ini sedang tren juga ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Denny silahkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kalian nih, kita sebagai mahasiswa gizi, menurut kalian gimana sih roti yang disiram kopi ini? Menurut kalian sehat atau enggak? Boleh dari Kak Christine dulu. Sehat atau enggaknya tergantung nggak sih? Tergantung kita menyikapi suatu makanan itu gimana. Kalau misalkan terlalu berlebihan kan juga nggak baik ya. Sehat atau enggaknya tergantung kita gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, boleh lanjut ke Kak Sofa. Iya benar banget yang kata Kak Christine tadi, gimana kitanya konsumsinya seberapa sering, seberapa banyak. Terus karena tadi disiram pakai kopi ya, jadi kan setiap orang tuh punya dosis kafein yang beda-beda, jadi efeknya juga pasti beda-beda ke diri kita. Jadi kita harus tahu dulu sih dosis kafein kita gimana, terus dikontrol juga konsumsinya, jangan terlalu banyak atau juga jangan terlalu sering. Oke, menurut Kak Jagat gimana? Sehat atau enggaknya itu mungkin sih relatif ya. Tapi lebih diutamakan misalnya konsumsinya jangan terlalu banyak. Jadi moderasi itu lebih penting tuh. Jadi kalau semua hal itu kalau berlebihan juga nggak ada yang baik gitu. Air aja kalau berlebihan juga nggak baik kok. Jadi semuanya bisa sehat asal dikonsumsi dengan moderasi. Oke, mungkin kesimpulannya dari kalian mungkin sehat atau enggaknya gimana cara kita menyikapinya aja ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, Kak Fajar. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu menurut teman-teman narasumber, perpaduan roti dan kopi ini aman nggak dikonsumsi oleh semua kalangan umur? Dan kira-kira apa sih resiko kesehatan yang dapat terjadi jika dikonsumsinya secara terus-menerus? Boleh dari Kak Jagat dulu, silahkan. Kalau untuk semua umur sih kayaknya enggak ya. Apalagi untuk yang masih kecil, balita atau anak-anak sama yang udah lansia. Karena kan kopi ada kafeinnya, jadi kalau berlebihan juga nggak baik. Bisa membuat hipertensi dan yang lain-lain. Juga kalau keseringan juga sama, kopi kan sifatnya adiktif ya, jadi bisa bikin orang kecanduan. Jadi sebaiknya sih kayak tadi moderasi ya. Jadi lebih di konsumsi boleh, tapi jangan terlalu sering-sering gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Sofa, silahkan. Ya, kalau untuk usia yang aman dikonsumsi, benar banget anak-anak, lansia sebaiknya kan jangan dulu gitu ya. Terus kalau misalkan ibu hamil dan ibu menyusui juga sebaiknya mengurangi konsumsi kopi karena ada kafeinnya, jadi dikurangi dulu. Terus kalau aman dikonsumsinya mungkin untuk usia remaja udah akhir gitu menuju dewasa kayak usia 19 tahun ke atas kayak gitu. Terus resiko kesehatannya mungkin karena ini kalorinya cukup tinggi ya, jadi kalau misalkan dikonsumsi sering-sering, jadi bisa beresiko menambah berat badan gitu. Oke, dari Kak Christine, silahkan. Ya kalau menurut aku juga sama kayak pendapatnya Jagat dan juga Sofa. Kalau semua umur kayaknya kurang aman ya gitu. Karena pasti setiap umur itu punya batas kafeinnya masing-masing. Apalagi buat kelompok-kelompok rentan kayak balita, terus juga ibu hamil dan juga lansia gitu ya. Pasti tuh batasnya sangat diperhatikan gitu untuk kopi ini, karena kan kopinya ada zat stimulan kafein, terus juga dia ada sifat diuretiknya gitu kan. Sifat diuretik tuh kayak apa sih, micu kita buat pipis gitu, pengeluaran urin. Jadi agak kurang bermanfaat juga gitu untuk bayi gitu atau balita atau anak kecil, karena kan kalau anak kecil itu dia masih proses pertumbuhan dan juga perkembangannya masih
harus di ini kan ya, harus digencerin gitu lah ya. Terus juga kalau misalkan dikasih kopi terlalu sering, itu bisa bikin anak-anak itu jadi gampang terjaga, susah tidur, insomnia, dan pastinya menghambat tumbuh kembang mereka kan, karena kan mereka itu lebih butuh istirahat yang banyak ketimbang orang dewasa. Terus juga pernah baca kalau kalau kafein itu dia bisa menghambat penyerapan kalsium. Jadi kan tadi seperti yang aku bilang, dia kan ada sifat ininya ya, memicu pipisnya itu ya, diuretik. Nah, kalau misalkan anak-anak gitu lah ya, dia terlalu banyak minum kopi gitu, itu nanti bakal menghambat penyerapan kalsium ya, karena kan nanti kebuang waktu pipis gitu kan, pasti bakal sering pipis kan, dan kalsiumnya bakal kebuang gitu. Terus juga kalau misalkan lansia nih, kan dia kan fungsi organ tubuhnya itu udah mulai menurun ya, apalagi fungsi kerja jantung. Dan kopi sendiri atau kafein itu kan dia bisa meningkatkan kerja jantung gitu kan ya. Kalau setahu aku sih gitu ya. Kurang bagus aja sih kalau buat yang kelompok-kelompok rentan kayak gitu. Terus untuk risiko kesehatannya, kalau berlebihan, kemarin sempat baca kalau kopi itu dia dikonsumsi secara berlebihan bisa meningkatkan risiko hipertensi. Tapi setiap jadi tuh kemarin kan aku ikut satu lomba gitu kan, jadi baca-baca jurnal banyak gitu ya. Jadi kafein tuh dia sebenarnya masih pro kontra gitu lah, masih harus diteliti lebih banyak. Ada yang sebagian bilang bisa nyebabin hipertensi, sebagian bilang bagus gitu. Jadi memang tergantung kita menyikapinya gitu. Yang terlalu berlebihan karena bisa menyebabkan risiko kesehatan gitu. Gitu sih. Oke, wah keren-keren banget nih jawaban dari narasumber kita. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, Kak Denis. Oke, untuk pertanyaan terakhir, menurut kalian nih sebagai mahasiswa gizi, ada nggak sih cara atau inovasi untuk membuat tren makanan ini nih lebih sehat gitu? Boleh dari Kak Sofa dulu. Kalau dari aku pengen nyobain sih jenis rotinya, mungkin bisa pakai roti yang lebih tinggi serat, kayak yang roti yang tinggi serat itu kayak roti beras merah, roti oat, atau yang sering kita lihat di pasaran kan itu ada roti gandum utuh ya. Jadi mungkin bisa dicoba pakai roti jenis yang tinggi serat, biar makanannya itu lebih ada seratnya kayak gitu. Oke, kalau menurut Kak Jagat gimana nih? Mungkin sama ya, pilihan rotinya mungkin bisa diganti sama kayak kalau seperti tadi, pakai roti gandum juga bisa, mungkin tambahin topping, mungkin tambahin buah-buahan, tambahin apalah terserah yang disukain aja. Sama mungkin kopinya juga mungkin bisa diganti, misalnya menggunakan teh atau menggunakan minuman herbal yang kafeinnya tidak terlalu banyak gitu. Oke, untuk yang terakhir Kak Christine. Iya, kalau menurut aku iya sih sama pendapatnya kayak Jagat sama Sofa. Pemilihan ininya sih, jenis roti sama kopinya. Mungkin kalau misalkan rotinya itu bisa pilih roti yang bebas gluten. Terus juga yang roti yang nggak ada isinya. Biasanya kan kalau roti yang ada isinya pasti tinggi gula kan. Terus juga yang mungkin bebas pengawet tuh. Terus kalau kopinya pilih kopi yang tanpa gula atau sedikit gula. Kayak gitu sih. Karena kan itu kan kalau misalkan roti kan rata-rata bergluten ya. Terus juga sebagian roti banyak yang gulanya tinggi karena itu tadi ada banyak varian dan juga rasa gitu. Kalau misalkan roti isi itu kan bisa meningkatkan kadar gula darah ya dalam tubuh. Begitu juga dengan kopi. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, emang beda sih ya pandangan mahasiswa gizi nih. Kalau ngeliat makanan tuh kayak ingetnya kesehatan gitu. Nggak kayak partner saya ini mikirinnya enak aja, yang penting enak. Udah, pokoknya yang penting enak. Enak dan kenyang ya Kak Denis. Oke, enak dan kenyang ya. Oke, siap. Ya, mungkin dari pemilihan roti dan pemilihan susunya tadi juga ditambahin buah-buahan segala macam. Wah, enak sih ya. Walaupun enak tapi sehat gitu ya. Boleh dilanjut Kak Fajar. Wah, ternyata pembahasan kita kali ini tentang makanan yang lagi tren menarik banget nih.
mulai dari pendapat dari narasumber, terkait rasa dari makanan tersebut, sampai cara-cara tersendiri agar tren ini menjadi salah satu makanan yang sehat dan seimbang. Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan dari kami seputaran tentang roti yang dicampur dengan kopi ya. Terima kasih banyak buat teman-teman narasumber yang sudah bersedia nemenin kita untuk ngobrol-ngobrol tentang makanan yang lagi tren ini, yaitu roti campur kopi yang pernah viral banget di media sosial, di TikTok, di Instagram ya, sampai banyak yang bikin sendiri gitu, bikin tutor-tutor cara membuat tren makanan ini. Seneng banget bisa ngobrol bareng kalian. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Karena kita udah bahas nih tentang roti campur kopi yang viral seantero sosmed ini, kita juga mau tahu dong pendapat teman-teman penonton tentang roti campur kopi ini. Boleh tulis komennya di bawah ya. Terima kasih juga kita ucapin buat penonton yang setia banget nih nontonin kita sampai akhir. Terus nantikan Om Aji episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru dari episode ini. Hanya di YouTube channel Himaji Untirta. Kami host Om Aji episode 3. Kami undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you di next episode. Salam sehat. Jawara sehat.